Kan saya Kogi Bagusyahidi dan teman saya Arbonita Rahmanudum dari kelas AK402. Di sini kan kami akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk atau Indomaret BNIV. Ini ada beberapa outline yang akan menjadi pembahasan. Yang pertama itu adalah terkait dengan kewajiban jangka pendek, identifikasi dan klasifikasi pos-pos likuiditas lancar. Poin kedua adalah provisi dan liabilitas kontingensi yang dasar pengakuannya sesuai dengan PSAK 57. Tiga, kewajiban jangka panjang, struktur utang bank, diskonto dan metode amortisasi. Yang keempat itu ekuitas dan kebijakan dividen, komponen modal, dan keputusan RUPS. Dan poin kelima, rasio likuiditas dan solvabilitas. Current ratio, quick ratio GER 2004 DI versus 2005. Kemudian yang poin keenam, evaluasi kesesuaian PSAK. Kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi. Yang pertama kita bahas terkait dengan profil dan dasar analisis. Profilnya adalah objeknya PT Indo Retail Makmur International periode analisa 2004 dan 2025. Fokusnya itu di likuiditas jangka panjang dan pendek, provisi dan atau kontingensi, ekuitas, dividen, dan rasio keuangan. Acuannya PSK 201, 57, 71, 73, dan 24. Kemudian kita akan membahas terkait kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek PT Indo Retail Makmur International itu total liabilitasnya adalah tahun 2005 1,8 triliun, yang dimana ini naik 27,75% dari tahun 2024 yang hanya 1,4 triliun. Nah, 6 kelompok pos liabilitas jangka pendek yang diindikasi berdasarkan PSAK 1. Di sini tertinggi ada pada utang usaha untuk pihak ketiga. Kemudian terkait dengan provisi dan liabilitas kontingensi. Dasar pengakuannya sesuai dengan PSAK 57. Di sini provisi diakui jika memenuhi tiga kriteria kumulatif. Yang pertama adalah adanya kewajiban kini, hukum atau konstruktif akibat peristiwa masa lalu. Kemudian kemungkinan besar lebih 50% harus keluar sumber daya. Yang terakhir adalah jumlah dapat diestimasi secara andal. Provisi imbalan kerja atau pasar kerja 2025 PT Indohotel adalah dengan total 85 miliar 85 miliar 929 juta, yang mana itu terdiri dari jangka pendek 611 juta dan jangka panjang 85 miliar 318 juta. Ini diukur secara aktuaria atau independen. Kemudian liabilitas kontingensinya tidak diakui. Liabilitas kontingensi hanya diungkapkan di CLK apabila terdapat kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu yang keberadaannya baru dapat dipastikan melalui terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa masa depan yang belum pasti atau possible obligation. Namun pada temuan laporan keuangan 2005 tidak terdapat pos material yang secara eksplisit dicatat sebagai liabilitas kontingensi dalam laporan keuangan 2005 PT Indoretail Makmur International terbuka. Struktur kewajiban jangka panjang PT Indoretail ini didominasi oleh utang bank dengan total 6,2 triliun. Yang dominasi hampir 98,2%. Dengan total kewajiban jangka panjangnya adalah 6,3 triliun. Utang bank itu metode pengukuran amortisasinya, utang bank diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya transaksi langsung saat penarikan pinjaman dikurangkan dari nilai awal pinjaman. Amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif atau EIR. Panjang tenor pinjaman dibebankan sebagai beban keuangan atau payment cost. Perusahaan tidak menerbitkan obligasi suku atau obligasi konversi di 2025. Tidak ada premium atau diskonto obligasi untuk dianalisis. Kemudian komponen ekuitas dan kebijakan dividen. Struktur modal dan keputusan pembagian dividen. Di sini terlihat total ekuitas tahun 2025 itu adalah 15,4 triliun. Naik 8,8% dari tahun 2024 yang hanya 14,2 triliun. Tidak terdapat saham preferred maupun saham treasury pada 2024-2025. Kenaikan ini didorong oleh saldo laba belum disadangkan lebih dari 17,63% kenaikan ini. Kebijakan dividen, pertimbangannya itu laba bersih, likuiditas, solvabilitas, kebutuhan modal kerja, rencana investasi jangka panjang. Laba buku 2025 mencatat terdapat laba 1,2 triliun
Namun laba buku di tahun 2025 ini dialokasikan sebagai laba tahan tidak dibagikan dalam bentuk dividen untuk memperkuat struktur keuangan perusahaan. Dividen kas laba buku di tahun 2024 sebesar 70,9 triliun ini dibagikan dalam bentuk saham sebesar Rp5 per saham berdasarkan keputusan RUPST 25 Juni tahun 2025. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Arbonita. Selanjutnya, saya Argonita Rahmaningrum akan melanjutkan presentasi yang membahas terkait soal nomor 2.A, yaitu menghitung rasio likuiditas meliputi current ratio dan quick ratio, serta rasio solvabilitas, yaitu debt to equity ratio perusahaan untuk 2 tahun terakhir. Yang pertama yaitu current ratio, merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya menggunakan total aset lancar yang dimiliki. Berdasarkan definisi tersebut, current ratio bisa dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Dari perhitungan tersebut, didapatkan current ratio PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2024 adalah sebesar 2,07 kali dan tahun 2025 sebesar 1,37 kali. Dari perhitungan tersebut, didapatkan bahwa terdapat penurunan nilai current ratio. Meskipun masih di atas 1 kali, hal ini disebabkan oleh penurunan aset lancar sekitar 15,08%, sedangkan liabilitas jangka pendek naik sekitar 27,75%. Selanjutnya, perhitungan quick ratio, yaitu rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek menggunakan aset paling liquid. Rumus perhitungan quick ratio adalah dengan membagi aset cepat yang meliputi kas, piutang, dan investasi jangka pendek dengan liabilitas jangka pendek. Sehingga didapatkan quick ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 2,02 kali dan tahun 2025 adalah sebesar 1,32 kali. Jika dianalisis berdasarkan tren perbandingan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan pada nilai quick ratio. Meskipun rasio masih di atas 1 kali, tetapi penurunan menunjukkan berkurangnya kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aset yang relatif paling liquid. Selanjutnya, perhitungan debt to equity ratio atau yang selanjutnya disebut dengan DER. DER menunjukkan seberapa besar bisnis dibiayai oleh utang dibanding ekuitas atau modal. Perhitungan DER pada tahun 2024 adalah sebesar 50,04%, sedangkan tahun 2025 adalah sebesar 53,01%. Dibanding tahun 2024, DER PT Indo Retail Makmur International Tbk meningkat dari 50,04% menjadi 53,01%. Hal ini dikarenakan total liabilitas naik sekitar 15,27%, sedangkan total ekuitas naik sekitar 8,80%. Artinya, penggunaan pendanaan berbasis liabilitas relatif terhadap ekuitas meningkat. Soal nomor 2.B, berdasarkan identifikasi pada soal sebelumnya, jika dilakukan perbandingan maka terdapat perubahan pada beberapa pos, antara lain penurunan aset lancar sebesar 15,08%, kenaikan liabilitas lancar sebesar 27,75%, kenaikan total liabilitas sebesar 15,27%, dan kenaikan total ekuitas sebesar 8,80%. Perubahan tersebut berdampak pada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas perusahaan. Dalam hal ini, likuiditas perseroan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025. Meskipun current ratio dan quick ratio masih berada di atas 1 kali, yang berarti aset lancar masih cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek, namun kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan utang jangka pendeknya melemah secara substansial. Sedangkan perubahan pada struktur modal perusahaan bergerak ke arah ketergantungan utang yang sedikit lebih tinggi atau peningkatan leverage. Namun, kondisi solvabilitas secara umum masih tergolong aman karena porsi ekuitas masih lebih dominan dibanding total liabilitas. Kenaikan leverage ini dipengaruhi oleh kenaikan total liabilitas sebesar 15,27% yang didominasi oleh utang bank jangka panjang dari PT Bank Mandiri. Di sisi lain, terdapat pertumbuhan total ekuitas sebesar 8,80% dari saldo laba belum dicadangkan. Nomor 2.C, secara umum penyajian dan pengungkapan pos-pos kewajiban dan ekuitas PT Indo Retail Makmur International Tbk pada laporan keuangan tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip pengakuan dan pengukuran SAK atau SAK di Indonesia. Berikut rinciannya.
Yang pertama, PT Indoretail Makmur Internasional Tbk mengukur liabilitas keuangan menggunakan metode biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Selain itu, biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar 34.547 juta disajikan sebagai pengurang nilai tercatat bruto pinjaman. Hal ini sesuai dengan PSAK 71 yang mewajibkan biaya transaksi langsung dikurangkan dari nilai awal liabilitas dan diamortisasi sepanjang tenor pinjaman menggunakan suku bunga efektif. Yang kedua, PT Indoretail Makmur Internasional Tbk memisahkan liabilitas sewa menjadi bagian jangka pendek dengan jangka panjang. Selain itu, liabilitas sewa diukur sebagai nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayar dengan mempertimbangkan implikasi beban bunga sewa sesuai dengan ketentuan PSAK 73. Dengan benar tidak mencatat imbalan kerja sebagai liabilitas kontingensi, melainkan sebagai liabilitas yang diakui dan diukur secara pasti. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dicatat sebesar 88.318 juta rupiah. Diukur menggunakan perhitungan aktuaria dengan asumsi-asumsi wajar meliputi tingkat diskonto, mortalitas, dan kenaikan gaji sesuai PSAK 24. Laporan auditor independen memberikan opini sangat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasi 2025. Auditor menekankan uji penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi sebagai key audit matter. Hal ini menegaskan bahwa area estimasi akuntansi yang paling krusial bagi PT Indoretail Makmur Internasional Tbk berada pada sisi aset, sementara penyajian pos liabilitas dan ekuitas telah memenuhi standar transparansi akuntansi. Dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain yang pertama, kewajiban jangka pendek terklasifikasi lengkap sesuai PSAK 1 dan naik 27,75%, didominasi utang usaha, utang bank bagian lancar, dan beban akrual. Yang kedua, tidak ada liabilitas kontingensi material, provisi imbalan kerja diakui secara aktuaria sesuai PSAK 57 dan PSAK 24. Dan yang ketiga, struktur utang jangka panjang didominasi utang bank dan pengukuran amortized cost dan metode suku bunga efektif tanpa instrumen obligasi atau suku. Kualitas naik 8,80% tanpa saham preferen atau treasury, dividen 2025 tidak dibagikan demi memperkuat permodalan. Dan yang terakhir, likuiditas melemah yang ditunjukkan pada penurunan angka current ratio dan quick ratio, namun solvabilitas tetap relatif aman. Sekian presentasi dari kami. Atas segala kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.